wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Bosoa. Ini adalah tugas keempat pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang sejarah perkembangan ilmu, dan di video kali ini kita akan bahas tentang kemajuan ilmu pada masa Renaissance dan modern. Zaman Renaissance itu merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti perkembangan ilmu. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian dan keahlian. Jadi pada zaman ini tuh banyak ditemukan hal baru ya. Jadi seperti penemuan percetakan itu sekitar 1440 Masehi, dan juga penemuan baru itu terjadi pada tahun 1492 Masehi. Kemudian lahirnya kembali sastra. Jadi ada sastra Inggris, sastra Prancis, sama sastra Spanyol, dan diwakili Shakespeare, Spenser, Rabelais, dan Rozan. Nah, pada saat itu juga seni musik itu mengalami perkembangan. Nah, jadi adanya penemuan ahli perhitungan Copernicus dan Galileo. Jadi tidak mudah untuk membuat garis batas antara zaman modern dan Renaissance. Jadi kenapa? Karena orang-orang itu menganggap bahwa zaman modern itu hanya perluasan dari zaman Renaissance. Pada masa Renaissance, jadi manusia barat itu mulai berpikir secara baru. Jadi mereka secara berangsur-angsur itu melepaskan diri dari otoritas gereja yang selama ini tuh membuat mereka membelenggu kebebasan dan mengemukakan kebenaran tentang filsafat dan ilmu. Akan tetapi pemikiran ilmiah lah yang membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar, berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya, sehingga manusia itu maju pada zaman uap ke listrik, zaman atom, zaman elektron, radio, TV, roket, dan zaman ruang angkasa. Pada Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 543, ia merupakan seorang tokoh gereja ortodoks. Copernicus ini juga dikenal dengan teorinya heliocentrisme. Di dalam teorinya, ia menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari, di mana matahari adalah pusat jagat raya, bukan bumi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ptolemeus yang diperkuat oleh gereja. Nah, teori ini tuh disebut geotrisme, yang mempertahankan bumi sebagai pusat jagat raya. Copernicus ini membuat model, tapi alasan utamanya itu bukanlah sistemnya, melainkan keyakinannya bahwa prinsip heliocentrisme akan sangat memudahkan perhitungannya. Ia sendiri tak berniat untuk mengungkapkan penemuannya. Kenapa? Karena ia ingat keadaan gereja, keadaan lingkungan gereja pada waktu itu. Nah, menurut gereja, geocentrisme ini dianggap yang lebih benar daripada prinsip heliocentrisme. Prinsip geocentrisme tidak dapat dipisahkan oleh heliocentrisme. Jika prinsip heliocentrisme ini dipisahkan, maka apa yang terjadi? Maka maka perubahan dan rusaknya seluruh kehidupan manusia pada saat itu. Ya, ternyata Copernicus ini tuh melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Sedangkan Bacon ini itu pemikirannya seolah-olah meloncat keluar dari zamannya. Nah, adapun ungkapan Bacon yang terkenal adalah knowledge is power. Jadi pengetahuan
adalah kekuasaan. Jadi ada 3 nih contoh yang dapat membuktikan ini. Yang pertama itu ada mesin menghasilkan kemenangan dan peran modern. Kemudian yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Kemudian yang ketiga, percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Ternyata penemuan Copernicus ini itu mempunyai pengaruh luas dalam kalangan sarjana, antara lain Tycho Brahe dan Johannes Kepler. Jadi Tycho Brahe ini pada tahun 1546 sampai 1601 ini adalah seorang astronom asal Denmark. Dia adalah seorang bangsawan yang tertarik dengan astronomi baru. Dia ini membuat alat-alat besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Pada bulan November 1572, Tycho Brahe ini mulai mengamati dengan munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum ia padam lagi. Nah, bintang yang dalam waktu singkat ini tuh menjadi cemerlang, dalam bahasa modernnya itu disebut sebagai nova atau supernova. Jadi tergantung dari besar dan massanya. Jadi beberapa tahun kemudian Tycho berhasil menyusun sebuah observatorium yang disebut sebagai Uraniborg, lengkap dengan alat perpustakaan dan tenaga pembantu. Jadi pada tahun 1577 berkat bantuan alat-alatnya ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet, dan ia juga menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Nah, lintasan ini itu jauh lebih dari planet Venus. Selanjutnya astronom yang berasal dari Jerman, yaitu Johannes Kepler. Jadi pada tahun 1571 sampai 1630 dia adalah seorang pembantu Tycho dan juga seorang ahli matematika. Jadi ketika Tycho ini meninggal dunia, pengamatannya ini selama 21 tahun ini tuh diwariskan kepada Kepler. Jadi Kepler ini adalah pembantu dari Tycho tadi. Jadi Kepler ini juga tetap mengembangkan astronominya. Jadi semua perhitungan tetap menunjukkan bahwa lintasan merupakan sebuah elips untuk semua planet. Jadi akhirnya Kepler ini mengakui bahwa lintasan memang itu berbentuk elips. Kalau planet berada paling dekat dengan matahari, perhelion, maka kecepatannya pun besar. Begitupun dengan sebaliknya, jika planet berada paling jauh dengan matahari, aphelion, maka kecepatannya pun kecil. Hal ketiga yang ditemukan oleh Kepler adalah perbandingan antara dua planet, misalnya A dan B. Jadi Kepler ini itu menemukan 3 buah hukum astronomi. Yang pertama itu adalah orbit dari semua planet berbentuk elips. Kemudian yang kedua itu adalah dalam waktu yang sama, garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintasi bidang yang luasnya sama. Kemudian yang ketiga itu bila jarak rata-rata dua planet A dan B dengan mempertahankan X dan Y, sedangkan waktu untuk melintasi orbit itu masing-masing adalah P dan Q. Jadi maka P plus dibagi Q plus sama dengan X plus dibagi Y plus. Dari tiga hukum Kepler yang disebutkan tadi ditemukan setelah dilakukan perhitungan kira-kira sekitar 10 tahun tanpa logaritma. Jadi pada waktu itu memang belum ditemukan yang namanya logaritma. Jadi hukum alam itu masih dipergunakan dalam astronomi hingga sampai sekarang ini. Setelah Kepler muncul seorang
astronom yang berasal dari Italia, yaitu bernama Galileo pada tahun 1546 sampai 1642. Jadi penemuannya itu tentang lintas peluru, penemuan tentang hukum pergerakan, penemuan tentang tata bulan planet Jupiter. Jadi penemuan tata bulan planet Jupiter ini itu memperkokoh keyakinan Galileo bahwa tata surya bumi itu bersifat heliosentrik. Jadi dia sebagai sarjana, sebagai seorang matematika dan juga fisika, dia menerima prinsip bahwa tata surya yang heliosentrik serta hukum-hukum yang ditemukan oleh Kepler. Jadi Galileo juga ini tuh membuat satu alat, yaitu teropong bintang. Dengan alat itu dia bisa melihat peristiwa angkasa secara langsung. Tetapi yang paling terpenting dan yang paling terakhir adalah ditemukannya planet Jupiter dan dikelilingi oleh 4 buah bulan. Galileo ini itu membagi sifat benda menjadi 2 golongan. Yang pertama itu golongan yang langsung menghubungkan metode pemeriksaan ilmiah. Sifatnya itu primer, seperti berat dan panjang, yang intinya yang dapat diukur. Sedangkan yang kedua yaitu golongan yang tidak mempunyai peranan dalam proses pemeriksaan ilmiah. Sifatnya itu sekunder, seperti asam, manis. Jadi tergantung panca indera manusia. Nah, dalam hal ini itu membuat Galileo itu dianggap sebagai pelopor perkembangan ilmu dan penemu dasar ilmu modern. Nah, yang hanya berpegang teguh pada soal-soal yang objektif saja. Pada masa yang bersamaan, ketika Kepler dan juga Galileo itu ditemukan logaritma oleh Neper pada tahun 1550 sampai 1617. Nah, berdasarkan basicnya kemudian diubah ke dalam dasar 10 Brims pada tahun 1615, kemudian diperluas oleh Broglie de Decker pada tahun 1626. Ketika Kepler mendengarkan penemuan ini itu dia memberikan reaksi bahwa ia akan mempergunakan penemuan logaritma. Pada masa Descartes pada tahun 1593 sampai 1662 ditemukan projektif geometri yang berhubungan dengan cara melihat sesuatu, yaitu manusia A melihat benda P dari tempat T. Oleh karena itu, melihat hanya mengikuti mungkin jika ada cahaya, sedangkan cahaya yang memancar lurus, maka seolah-olah mata itu dihubungkan dengan benda oleh satu garis lurus, ya. Sedangkan Fermat juga mengembangkan ortogonal coordinate system seperti Hall-Descartes. Di samping itu ia juga melaksanakan penelitian teori aljabar berkenaan dengan bilangan-bilangan dan soal-soal yang dalam tangan Newton dan Leibniz kemudian akan menjelma sebagai perhitungan diferensial integral kalkulus. Ya, Fermat bersama-sama Pascal menyusun dasar-dasar perhitungan statistik. Selanjutnya zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi. Jadi setelah Galileo, Fermat, Pascal dan Kepler berhasil mengembangkan penemuan mereka dalam ilmu, kemudian muncul seorang ilmuwan, yaitu Isaac Newton 1643 sampai 1727 dan Leibniz 1646 sampai 1716. Nah, di tangan dua orang inilah sejarah ilmu modern itu dimulai. Jadi Newton itu ia menjadi pimpinan sebuah tempat pembuatan uang logam di kerajaan Inggris. Ia tetap menekuni dalam bidang ilmu. Kemudian teorinya yaitu tentang teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. Itu merupakan karya besar Newton. Jadi teori gravitasi Newton itu dimulai ketika muncul persangkaan penyebab planet tidak mengikuti pergerakan lintas lurus. Apakah matahari menarik bumi atau antara bumi dan matahari dan gaya saling tarik-menarik.
Prasangka tersebut kemudian dijadikan Newton sebagai titik tolak untuk spekulasi dan perhitung-hitungan. Namun hasil perhitungan itu tidak memuaskan Newton. Semua prasangkaan dan perhitungan lalu ditangguhkan itu sekitar 16 tahun kemudian. Soal itu ditangani lagi setelah ia berhasil mengatasi beberapa hal yang ada pada awal penyelidikan belum didasarinya. Jadi teori gravitasi memberikan keterangan mengapa planet tidak bergerak lurus, sekalipun kelihatannya tidak ada pengaruh yang memaksa planet harus mengikuti lintasan elips. Sebenarnya pengaruhnya ada, cuma dia tidak terlihat oleh mata. Tetapi pengaruhnya itu gravitasi, yaitu kekuatan yang selalu akan timbul jika ada dua benda yang saling berdekatan. Perhitungan kalkulus atau yang disebut juga diferensial atau integral oleh Newton di Inggris dan Leibniz di Jerman terbukti sangat luas gunanya untuk menghitung bermacam-macam hubungan antara dua atau lebih banyak hal yang berubah bersamaan dengan ketentuan yang teratur. Misalnya kecepatan planet mengelilingi matahari yang berbeda-beda sepanjang lintasan, menemukan maksima dan minima dari suatu kurva, menemukan tambahan luas lingkaran bila radius berubah sedikit sekali, dan lain sebagainya. Setelah kalkulus ini ditemukan, banyak sekali perhitungan dan pemeriksaan ilmiah dapat diselesaikan. Nah, tanpa kalkulus, ilmu matematika itu tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Penemuan yang ketiga adalah yang mendasari ilmu adalah pemeriksaan Newton mengenai cahaya dan lazim disebut optika. Jadi dengan mempertimbangkan bahwa cahaya masuk melalui lensa sedangkan bagian perifer lensa mendekati untuk prisma, sehingga cahaya perifer terbias menjadi pelangi yang disebut somatic aberration. Maka Newton membuat teleskop tanpa lensa. Ia menggunakan cermin cengkung yang berdasarkan pemantulan cahaya sehingga tidak terjadi pembiasan. Nah, pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah ilmu kimia. Jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi, pada periode selanjutnya ilmu kimia ini tuh menjadi kajian yang amat menarik. Kenapa? Karena ilmu kimia itu tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Semua permulaan ilmu kimia praktis itu berdasarkan percobaan-percobaan yang hasilnya kemudian ditafsirkan. Pada permulaannya, semua percobaan bersifat kuantitatif. Joseph Black itu seorang fisikawan pada tahun 1728 sampai 1799. Dia dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kuantitatif. Ia menemukan gas CO2. Ia melakukan pemanasan terhadap kapur. Jadi hawa yang keluar kemudian dialirkan melalui air kapur yang sudah disaring lebih dahulu. Nah, pada waktu hawa yang keluar dari kapur mengalir, maka air kapur yang jernih menjadi keruh. Demikian pula Henry Cavendish 1731 sampai 1810 memeriksa gas yang terjadi jika serbuk besi disiram dengan asam dan menghasilkan hawa yang dapat dinyalakan. Sarjana lain yang Joseph Priestley 1733 sampai 1804 itu menemukan 9 macam hawa, dan oksigen yang antara lain dapat dihasilkan oleh tanaman. Oksigen ini dapat menyegarkan hawa yang tidak dapat lagi menunjang pembakaran. Anotin Laurent Lavoisier 1743 sampai 1994 jadilah sarjana yang meletakkan dasar ilmu kimia sebagaimana yang kita kenal sekarang. Berdasarkan penemuan Black, Cavendish, Priestley, dan lain-lainnya, Lavoisier melaksanakan percobaan yang didasarkan pada timbangan bahan-bahan sebelum dan sesudahnya percobaan. Dengan demikian, ia mulai menggunakan pengurangan dalam lapangan kimia. Dengan kata lain, ia meninggalkan percobaan yang hanya bersikap kumulatif dan berpindah ke lapangan yang bersifat kuantitatif. Nah,
Penemuan-penemuan empiris tentang kekuatan uap dan penemuan lainnya kemudian dijadikan percobaan-percobaan dalam laboratorium. Pemeriksaan itu akhirnya menghasilkan hukum-hukum dan rumus empiris yang melandasi perkembangan teoretis selanjutnya. Nah, kalau penemuan ilmu kimia dan penemuan mesin-mesin pada awalnya tidak langsung mempunyai hubungan dengan teori ilmu sebagaimana yang dikembangkan oleh Galileo, Descartes, Kepler, Pascal, Newton, dan Leibniz, perkembangan ilmu setingkat lebih maju daripada apa yang telah dicapai oleh sarjana-sarjana yang telah disebutkan tadi. Jadi percobaan selanjutnya itu dilakukan oleh J.L. Prounce pada tahun 1754 sampai 1826. Dia ini mengenai tentang atom ya. Terus dalam menganalisis oksida dari berbagai logam, J.L. Prounce sampai pada pendapat bahwa perbandingan bahan-bahan yang ikut serta dalam proses tersebut selalu tetap. Demikian pula dengan sulfida dari logam. Demikian dengan John Dalton 1766 sampai 1844, ia mendapatkan ilham untuk menetapkan kesatuan, untuk mencari keterangan tentang perbandingan yang selalu tetap. Dalam hal ini yang dijadikan kesatuan adalah hidrogenium. Berdasarkan penemuan dan ketentuan ini, maka perbandingan berat hidrogenium lawan atom lainnya yang disebut berat atom. Sejak Dalton, teori tentang atom terus dapat dipergunakan dalam lapangan ilmu kimia oleh Friedrich Wöhler 1800 sampai 1882 untuk menemukan sintesis urea dalam tahun 1828. Pada sekitar tahun 1895, Henry Becquerel 1852 sampai 1908, suami istri Curie pada tahun 1859 sampai 1906, dan J. Thomson 1897 ini menemukan radium, logam yang dapat berubah menjadi logam lain, sedangkan Thomson menemukan elektron. Nah, jadi perkembangan ilmu pada abad ke-18 itu telah melahirkan ilmu seperti taksonomi, ekonomi, kalkulus, dan statistika. Di abad ke-9 lahir semisal farmakologi, geofisika, geopologi, paleontologi, arkeologi, dan sosiologi. Pada abad ke-20 itu mengenal ilmu teori informasi, logika, matematika, mekanika kuantum, fisika nuklir, kimia nuklir, radiobiologi, oseanografi, antropologi budaya, psikologi, dan sebagainya. Jadi sekitar tahun 1900 sampai 1914 itu terjadi berbagai perubahan berdasarkan teori kenisbian. Ada teori baru yang mengatakan bahwa ruang dan waktu tidak lagi berpisah sebagaimana dipahami oleh ahli fisika sebelumnya. Ruang dan waktu merupakan satu kesatuan mutlak untuk memeriksa dan menerangkan semua peristiwa. Jadi perlu kita ketahui bahwa di zaman modern ini terjadi revolusi industri di Inggris sebagai akibat peralihan masyarakat agraris dan perdagangan abad pertengahan ke masyarakat industri modern dan perdagangan maju. Jadi pada abad inilah James Watt menemukan mesin uap pada abad ke-18. Nah, setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu modern selanjutnya yaitu pada abad ke-19. Pada abad ini penemuan yang dianggap sebagai penemuan planet Neptunus. Sedang pada abad ke-20 secara garis besar terjadi perkembangan yang sangat luas dalam beberapa bidang ilmu, misalnya ilmu pasti, ilmu kimia, ilmu fisika, kimia organik, biokimia, ilmu astronomi, ilmu biologi, dan fisika nuklir. Di samping ilmu-ilmu yang jelas bersifat kuantitatif tersebut, perkembangan pula ilmu-ilmu yang bermulanya bersifat kuantitatif seperti ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Perkembangan pesat dalam bidang astronomi pada abad ke-20 ini seperti ditemukannya planet terakhir ya, yaitu Pluto 1930 setelah abad sebelumnya, yaitu abad 19 telah ditemukan planet Neptunus dengan didasari perhitungan yang menggunakan
sistem Newton. Dalam abad 20 ini dapat pengetahuan diperluas. Kalau dalam abad 19 tidak dapat diterangkan sumber energi mataharinya, sekarang dapat diketahui bahwa energi tersebut menjadi berdasarkan perubahan atom yang zaman sekarang menjadi tenaga nuklir. Selanjutnya, yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Jadi dalam positisme, Auguste Comte yang membedakan 3 tahap evolusi dalam pemikiran manusia. Teori tersebut terkenal dengan nama teori 3 tahap. Berdasarkan teori ini, seluruh sejarah pemikiran manusia berevolusi dari tahap teologi mistis ke tahap falsafi, dan akhirnya pada tahap positif sebagai kemenangan pasti akal. Jadi, kaum rasionalis mengembangkan paham rasionalisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif ini menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Silogisme itu terdiri dari atas 2 pernyataan dan sebuah kesimpulan. Jadi kedua pernyataan disebut premis mayor dan juga premis minor. Contohnya seperti semua makhluk bernapas, itu premis mayornya. Kemudian si Budi adalah seorang makhluk, jadi premis minor. Jadi si Budi juga bernapas, jadi itu kesimpulannya. Jadi penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Penalaran induktif ialah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Misalnya pada pengamatan atas logam besi, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Jika dipanasi ternyata menunjukkan bertambah panjang. Dari sini dapat disimpulkan secara umum bahwa logam jika dipanasi akan bertambah panjang. Dan yang terakhir adalah perkembangan filsafat pada zaman modern. Jadi pada zaman modern filsafat ini tuh berbagai aliran muncul. Pada dasarnya corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani, sedikit pengecualian pada Kant. Paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dan empirisme. Jadi ada tokoh penting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan paham idealisme itu mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, spirit. Ide ini merupakan ide Plato yang memberikan jalan untuk mempelajari paham idealisme zaman modern. Jadi Fichte 1762 sampai 1814, ia dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif, merupakan murid Kant. Sedang Schelling filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme inilah lalu disentesikan dalam filsafat idealisme mutlaknya Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Pada paham empirisme dinyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pemikiran itu selain didahului oleh pengalaman. Paham ini bertolak belakang dengan pemahaman rasionalisme. Mereka menantang pendapat para penganut rasionalisme yang berdasarkan atas kepastian-kepastian yang bersifat a priori. Pelopor aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Sedangkan pada abad ke-20, aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. Namun sifat-sifat filsafat pada abad ini lawannya pada abad, yaitu anti-positivitis, tidak mau bersistem realitas, menitik beratkan manusia, pluralistis, antroposentrisme, dan pembentukan subjektis modern. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.